Assalamualaikum. Hai, teman-teman, apa kabar? Kali ini Anak Lang akan membahas tentang kencur. Kencur atau yang juga sering disebut cikur Kaempferia galanga adalah tanaman rempah yang akarnya tumbuh di dalam tanah dan sering dipakai buat bumbu masakan maupun bahan jamu tradisional. Bagian yang paling sering dimanfaatkan dari tanaman ini biasanya rimpang, akar, dan daunnya. Bentuk kencur sendiri punya rimpang kecil, daun yang tumbuh rendah, serta bunga putih yang sekilas mirip bunga anggrek. Selain jadi rempah, kencur juga termasuk tanaman obat atau empon-empon dari keluarga temu-temuan Zingibraceae. Rimpangnya mengandung minyak atsiri dan alkaloid yang dipercaya bisa membantu memberi efek hangat dan menyegarkan tubuh. Di luar negeri, khususnya dalam bahasa Inggris, nama kencur sering tertukar dengan Lesser galangal atau zedoari, padahal sebenarnya itu tanaman yang berbeda dan bukan pengganti kencur. Ada juga tanaman yang masih satu kerabat dengan kencur, namanya temu rapat Carotunda Jack, yang biasanya ditanam sebagai tanaman obat di pekarangan rumah. Bedanya cukup gampang dikenali dari bentuk daunnya. Nama kencur sendiri ternyata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kacora-kacora, yang punya arti temu putih Curcuma zedoaria. Kencur termasuk tanaman kecil dari jenis temu-temuan yang biasanya tumbuh subur di dataran rendah maupun daerah pegunungan. Tanaman ini suka tanah yang gembur dan tidak terlalu banyak mengandung air. Daunnya umumnya cuma punya 2-3 helai, meski kadang bisa sampai 5 helai. Susunan daunnya saling berhadapan dan tumbuh melebar di atas permukaan tanah. Bunganya tumbuh bergerombol dengan jumlah sekitar 4-12 kuntum, berwarna putih dengan sedikit sentuhan ungu lembayung di bagian bibir bunganya. Tanaman kencur paling bagus tumbuh saat musim hujan. Selain ditanam langsung di kebun, kencur juga bisa ditanam di pot asalkan mendapat cukup sinar matahari, tanahnya tidak terlalu basah, dan agak teduh. Kaempferia galanga diperkirakan berasal dari India lalu menyebar luas ke berbagai daerah seperti Asia Tenggara, Cina bagian selatan, Nusantara, Maluku, sampai Australia Utara. Di Indonesia sendiri, kencur punya banyak nama daerah yang berbeda-beda. Tanaman ini juga sering dipakai dalam berbagai masakan tradisional dan jamu. Banyak orang menggunakan kencur sebagai penambah nafsu makan, jadi cukup sering diberikan untuk anak-anak. Kencur mengandung beberapa senyawa utama seperti etil p-metoksisinamat, metilsinamat, karvona, eukaliptol, dan pentadekana. Karena kandungannya itu, ekstrak kencur dipercaya punya banyak manfaat, mulai dari membantu meredakan peradangan, mengurangi rasa sakit, mengatasi diare, melawan bakteri, sampai punya efek menenangkan dan antioksidan. Di dalam rimpang kencur juga terdapat berbagai kandungan seperti pati, mineral, minyak atsiri, sineol, asam sinamat, borneol, kamfena, alkaloid, dan gom. Kencur bukan cuma dipakai sebagai bumbu dapur, tapi juga dikenal sebagai salah satu tanaman herbal khas Indonesia yang punya banyak manfaat untuk kesehatan. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan kalau kencur memiliki sifat anti jamur, antiinflamasi, dan antibakteri, sehingga cukup sering dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan tradisional. Secara etnobotani atau berdasarkan pemanfaatan tradisional masyarakat, kencur sering digunakan untuk membantu meredakan batuk, mengencerkan dahak, mengatasi masuk angin, rematik, sampai dipercaya membantu pengobatan berbagai penyakit seperti kolera dan kanker. Selain itu, kencur juga dikenal memiliki manfaat sebagai antimikroba, antioksidan, anti-alergi, serta membantu mempercepat penyembuhan luka. Dari sisi bioaktivitasnya, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kencur punya potensi sebagai anti kanker, antioksidan, antiinflamasi, pereda nyeri, dan antibakteri. Hal ini menunjukkan kalau kencur memang punya banyak manfaat dan cukup penting sebagai tanaman obat tradisional. Supaya kencur bisa tumbuh dengan baik dan hasilnya bagus, tanaman ini perlu ditanam di lahan dengan kondisi tanah dan iklim yang cocok. Dalam proses budidayanya juga ada beberapa langkah penting yang biasanya dilakukan. Untuk pembibitan, bibit kencur dipilih dari rimpang yang sehat dan punya sekitar 2-3 calon tunas yang bagus. Berat rimpangnya biasanya sekitar 5-10 gram supaya pertumbuhannya lebih optimal. Sebelum ditanam, tanah perlu diolah dulu dengan cara dicangkul atau digemburkan sampai kedalaman sekitar 30 cm agar akar dan rimpang bisa berkembang dengan baik. Saat penanaman, bibit ditanam sedalam kurang lebih 5-7 cm dengan posisi tunas menghadap ke atas. Posisi ini penting supaya pertumbuhan tanaman tidak terhambat. Untuk pemupukan, biasanya digunakan pupuk kandang dari sapi atau kambing yang sudah matang. Pupuk diberikan saat penanaman dan dimasukkan ke dalam lubang tanam. Jumlahnya disesuaikan dengan kondisi lahan, biasanya sekitar 20-30 ton per hektare.
Kencur bisa ditanam dengan sistem monokultur, yaitu satu jenis tanaman saja, atau dengan sistem polikultur yang dicampur dengan tanaman lain supaya lahan lebih produktif. Selama masa pertumbuhan, tanaman juga perlu dirawat, misalnya dengan membersihkan gulma, mengganti tanaman yang tidak tumbuh, menimbun bagian pangkal tanaman, dan mengendalikan hama maupun penyakit. Kencur untuk konsumsi biasanya mulai dipanen saat umur tanaman sekitar 6-10 bulan. Uniknya, berbeda dengan jahe, panen kencur bisa ditunda sampai musim berikutnya bahkan hingga 3 tahun tanpa menurunkan kualitas rimpangnya. Malah hasil produksinya bisa bertambah, meski ukuran rimpangnya biasanya jadi lebih kecil. Sekian yang dapat Anak Lang sampaikan, semoga ilmunya semakin bertambah. Wassalamualaikum, sampai jumpa lagi.